Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke 28 sampai 30, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Masudin Al-Syarifdai pada hari ini Ahad 12 Mei 2024 bertepatan dengan 4 Zulqaidah 1445 Hijriah. Untuk itu marilah kita sama-sama mengikuti dengan awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Pak Ustadz untuk memberikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana sallallahu wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana hikmataka wa anshur alaina rahmatika min hujaini ni'matika ya arhamar amin. Makasih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pagi hari ini mungkin tidak baca Al-Quran dulu karena rada waktunya Mepet. ada mepet. Mau ada acara di pesantren wisuda. Jadi jam setengah harus sudah berangkat. Mungkin setengah jam aja kita. Ayat ke 28 sampai 30 dari surat Al-A'raf. Orang-orang jahiliyah dulu, zaman Rasulullah SAW, mereka sering melakukan sesuatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tetapi mereka mengikuti orang tua mereka, mengikuti nenek moyang mereka, ya. Seolah-olah apa yang dilaksanakan oleh orang tua mereka itu sudah perintah dari Allah. Padahal bukan. Di antaranya umpamanya mereka tawaf dengan telanjang, ya. Kemudian sholat, beribadah kepada Allah dengan menghadap kemana aja, di mana ada Lata, Uzza, Manat, di situ mereka menghadap ke mereka. Kemudian ibadah mereka, memohon atau doa mereka itu tidak ikhlas.
dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh mereka sebagai ibadah, padahal itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kita akan bahas bersama, menceritakan tentang itu, sekaligus melarang untuk itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahisyatan, dan ketika atau apabila mereka itu melakukan perbuatan keji atau keburukan, qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapatkan ya, perbuatan seperti itu, keji itu, mendapatkannya dari nenek moyang kami. Kami melihat nenek moyang kami itu melakukan itu gitu. Yang umpamanya seperti tadi ketika sedang tawaf itu mereka telanjang bulat, laki-laki perempuan. Ya. Wallahu amarona biha, dan mereka mengatakan bahwa Allah memerintahkan kami untuk berbuat seperti itu. Jadi tawaf telanjang itu perintah Allah, karena dilakukan oleh orang tua mereka. Ya. Walau kana abahum la ya'lamuna syai'an atau la ya'qiluna syai'an. Walaupun sebetulnya orang tua mereka itu tidak tahu apa-apa gitu. Ya. Jadi begitu. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu mereka anggap itu perintah dari Allah karena dilakukan oleh nenek moyang mereka. Loh, tawaf telanjang, perintah Allahnya apa? Ya, perintah Allahnya supaya ketika sedang tawaf itu kita dalam keadaan suci, ya kan? Nah, suci menurut mereka itu segala macam itu suci. Jadi jangan sampai ada pakaian atau apapun yang kotor, ya, yang kotor yang nempel pada dirinya ketika sedang tawaf itu. Ya, kecuali ada beberapa kelompok atau kaum, yaitu seperti kaum Quraisy itu tidak melakukan itu ya. Kaum Quraisy tidak. Kaum-kaum yang lainnya di Arab pada waktu itu ya, jahiliyah. Jadi menurut mereka ini pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang terkadang kita berbuat baik, terkadang kita berbuat buruk. Maka pakaian ini adalah pakaian yang kotor karena pernah digunakan untuk perbuatan yang buruk. Nah, itu perintah dari Allah itu agar supaya pakaian yang kotor yang pernah digunakan untuk keburukan itu jangan digunakan untuk tawaf. Itu menurut mereka. Itu ya. Maka mereka tawafnya telanjang. Apakah ini benar perintah dari Allah? Perbuatan yang buruk itu, al-fahisyah itu, atau kekejian-kekejian itu perintah dari Allah? Menurut kita gimana? Bukan. Ya, tentu saja bukan ya. Itu menurut pemikiran kita. Itu bukan. Ya, itu menurut pemikiran kita. Kalau menurut Allah dalam Al-Quran bagaimana? Qul, katakan ya Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah atau tidak memerintahkan untuk berbuat kekejian atau keburukan. Jadi sesuai dengan pemikiran kita ya. Tadi kita belum tahu ayatnya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Jadi Allah itu tidak pernah memerintahkan kepada keburukan. Ya, kalau ada orang yang berdalih saya ini berbuat minum minuman keras umpamanya,
Ya ini karena Allah memerintahkan atau Rasulullah SAW membolehkan, Allah membolehkan. Itu salah karena keburukan itu yang kecil atau yang besar, yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan itu. Nah ini ya. La ya'muru bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memerintahkan untuk berbuat kekejian atau keburukan. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kenapa kamu mengatakan ya, terhadap Allah itu apa-apa yang tidak kamu ketahui? Ini ya ada banyak mungkin juga orangnya pemikir atau pendongeng ataupun apa gitu yang mengatasnamakan Tuhan, ya, mengatasnamakan Tuhan atau Allah atau mengatasnamakan Nabi dan sebagainya untuk berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang sebetulnya itu bukan dari Allah. Mengatakan ini hadis padahal bukan hadis. Mengatakan ini ayat Allah padahal bukan ayat Allah. Ya. Melakukan sesuatu padahal itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Ayatnya di dalam Al-Quran ini secara tekstual mempertanyakan kenapa kamu melakukan ini sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah lalu kamu katakan bahwa ini dari Allah. Kenapa kamu begitu? Mengatasnamakan Allah. Nah, pertanyaan, tapi sebetulnya ini larangan gitu. Jangan kau katakan sesuatu bahwa itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya. Jangan mengatasnamakan sesuatu kepada Allah. Allah kok tidak. Nah, atau jangan kau katakan sesuatu, ya, sesuatu bahwa itu dari Allah padahal kamu sendiri tidak tahu bahwa itu dari Allah. Ma la ta'lamun. Ya. Kita kira-kira gitu, kira-kira ini dari Allah. Suara rakyat itu adalah suara rakyat adalah suara Allah, suara Tuhan katanya kan gitu ya. Itu dari siapa itu? Jangan dikatakan itu dari hadis atau dari Allah. Atau ada banyak sekali konsep-konsep yang menjurus ke arah sana gitu ya. Yang membuat kita ini orang Islam menjadi ragu terhadap satu kebenaran. Qul amara rabbi bil qisti. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Katakan ya Muhammad, qul, katakan ya Muhammad. Amara rabbi, Allah atau Tuhanku memerintahkan yang pertama bil qisti, untuk berbuat adil. Ya, untuk berbuat adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, ada yang katakan gitu ya. Adil itu ada yang mengartikan pertengahan gitu ya. Melakukan sesuatu kepada seorang ini dengan kepada orang lain itu sama atau seimbang dan sebagainya. Emang kebenaran itu berada di antara dua kutub ya. Ada kutub yang apa namanya, yang sangat kanan, ada kutub yang sangat kiri. Nah, berada di tengah-tengah kebenaran itu. Umpamanya dermawan, kedermawanan itu ada di mana? Ada di antara pemborosan dan kepelitan. Ya. Orang dermawan itu tidak pelit dan tidak boros.
yaitu kedermawanan namanya. Atau yang lainnya ya mungkin ada. Jadi kebaikan-kebaikan itu berada di tengah-tengah antara satu kutub kanan dengan satu kutub kiri gitu ya. Ini ada yang mengartikan adil seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian itu perintah yang pertama. Kalau sedang menghakimi, adil beda lagi ya. Ya. Berdasarkan apa? Kalau itu dalam hukum itu, dalam pengadilan, berdasarkan barang bukti sesuai dengan keadilan. Ya, peradilan itu kan intinya adalah untuk mencari keadilan gitu. Intinya keadilan. Ya. Itu ya, mencari keadilan adanya di pengadilan. Tapi dasar setan itu selalu saja menggoda manusia sehingga tempat keadilan pun justru jadi tempat yang tidak adil gitu. Ketidakadilan banyak berada di tempat keadilan. Nah, ini ya. Itu setan memang godanya gitu. Itu yang pertama tadi ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Nah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Buat adillah, karena sesungguhnya keadilan itu adalah yang paling dekat dengan ketakwaan. Ya. Jadi orang yang adil itu mungkin lebih takwa daripada orang yang tidak adil. Atau orang yang adil itu lebih takwa daripada orang yang tidak adil. Ya. Atau orang yang paling takwa itu semestinya dia paling adil. Ya, karena keadilan itu paling dekat dengan ketakwaan. Kalau orang mengatakan saya ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak adil, berarti dipertanyakan ketakwaannya. Ya. Yang kedua, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dan ya, menghadap atau dirikanlah sholat inda kulli masjidin, setiap berada di masjid atau sholat di masjid. Ya, ini tidak disebutkan di sini kata-kata sholatnya. Aqimu wujuhakum. Luruskan mukamu, kalau sini ya. Aqimu wujuhakum, luruskan mukamu inda kulli masjidin, setiap di masjid. Setiap sholat di masjid, maka luruskan wajahmu. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah itu banyak yang sholatnya, sholat zaman dulu ya, itu tidak lurus menghadapnya, itu kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini. Ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sholat itu menghadapnya ke satu titik, yaitu ke Ka'bah ya. Ya. Itu. Ke Ka'bah. Wajahnya menghadap ke kiblat. Kemudian matanya melihat ke tempat sujud. Hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Ketika kita sedang sholat, wajah kita menghadap ke kiblat, mata kita melihat ke tempat sujud, hati kita
manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Jangan kita sembarangan aja sholat menghadap kemana aja. Itu artinya tidak mengikuti perintah Allah kalau seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wada'uhu mukhlisina lahuddin. Dan memohonlah kamu kepada Allah ya, secara ikhlas karena agama. Nah, karena perintah Allah. Nah, itu. Jadi kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Ada orang yang datang sholat di masjid paling depan. Kenapa kamu paling depan? Ya karena supaya orang lain bisa melihat bahwa saya ini rajin sholat. Itu karena siapa berarti sholatnya? Manusia. Karena ingin dilihat manusia. Kemudian ada lagi yang datang sholatnya di mana? Di belakang. Lah kenapa kamu tidak di depan? Kenapa kamu sholat di belakang? Supaya tidak ketahuan orang bahwa saya ini sholatnya ria gitu. Itu berarti sholatnya bagaimana? Sholatnya bukan karena Allah, karena takut dilihat oleh orang. Ya. Jadi bagaimana kalau begitu? Saya harus di mana? Di depan apa di belakang? Di depan ataupun di belakang, maka harus diluruskan hatimu. Sholatnya itu karena Allah. Itu. Jadi mukhlisina lahuddin. Ingin dilihat oleh orang ria, ingin tidak takut dilihat orang juga sama ria. Kayak gitu. Terus kalau begitu mendingan di mana? Ya mendingan paling depan dong. Kalau kedua-duanya karena Allah, sholat di depan karena Allah, sholat di belakang juga karena Allah, maka lebih baik di depan. Kalau karena Allah, ya pas tabikul khairat itu yang paling duluan, itu yang paling bagus gitu. Nah itu ya. Mukhlisina lahuddin. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah menciptakan di awal, maka Allah pun akan mengembalikan kamu, atau kamu akan kembali seperti awal dulu. Ini maksudnya apa? Allah itu akan membangkitkan kita manusia, membangkitkan manusia nanti pada yaumul ba'ats. Bangkitnya itu, keluarnya itu seperti kita diciptakan dulu, seperti kita lahir dulu, atau kita dilahirkan dulu. Ketika kita dilahirkan dulu itu telanjang kan, tidak berpakaian. Nanti ketika kita dibangkitkan pun dalam kondisi telanjang. Ya. Jadi kalau mereka orang-orang yang tawaf itu dalam keadaan telanjang, belum waktunya sampean ini untuk telanjang. Ya. Karena apa? Karena kamu pasti akan telanjang nanti. Ya. Telanjangnya manusia itu ketika dilahirkan dan ketika nanti dibangkitkan dari kubur, itu semuanya akan dalam keadaan telanjang. Di dalam surah, bukan, di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas innakum tuhsyaruna ilallah.
khufatan uratan ghurlan, ya. Kama bada'na awwala khalqin, ya, yu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nah itu ya. Kata Rasulullah, hai sekalian manusia, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang bulan, ya. Serta tidak terkhitan, belum dikhitan. Ketika kita lahir kita belum dikhitan, maka ketika dibangkitkan nanti tidak dikhitan atau belum dikhitan pula, ya. Itu ya. Sebagaimana kami jadikan pada awal mulanya, maka seperti itu pula kami mengembalikannya sebagai janji kami. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ya. Jadi begitu. Ini hadis yang sahih. Nah, bagaimana kondisi manusia? Kondisi manusia fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, ya. Sebagian manusia itu ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang bisa mengambil petunjuk, ya. Ada yang diberi petunjuk dalam artinya, wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian lainnya sudah pasti berhak bagi dia untuk untuk tersesat. Jadi sebagian manusia itu ada yang dapat hidayah, ada yang justru menutup hidayah, yang disebut dengan kafir, ya. Kafir itu artinya menutup hidayah, menutup kebenaran, menutup hatinya sendiri. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Ada manusia yang mau mengambilnya, ada manusia yang tidak mau mengambilnya. Maka orang yang mau mengambil hidayah itu dan melaksanakannya, itulah orang yang dapat hidayah. Tapi orang yang tidak mau mengambilnya, menutup dirinya, bahkan hatinya pun ditutup sendiri, hidayahnya pun ditutup sendiri oleh dia, tidak mau melakukannya, maka itulah orang yang tersesat dalam hidupnya. Pasti mereka akan tersesat. Ini dihubungkan dengan ayat yang tadi, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kamu diciptakan dulu, kamu akan kembali seperti kamu diciptakan dulu. Nah, ya. Ini sebagian orang itu ketika nanti dibangkitkan itu akan seperti ketika dia mati. Jadi orang dibangkitkan dalam kondisi muslim atau kafir itu sesuai ketika mereka itu atau dia itu matinya. Matinya dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir. Ya, nanti di hari kiamat itu sesuai dengan kita matinya. Kalau matinya itu dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan dalam keadaan Islam baik, husnul khotimah, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan seperti kita mati, yaitu sebagai muslim yang husnul khotimah, masuk surga, ya. Tapi kalau ketika matinya itu kita dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, maka tidak bisa dirubah lagi. Nanti
ketika dibangkitkan di akhirat itu dalam keadaan kafir. Ya. Gitu ya. Nah, atau farikon hada wa farikon haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadus syayatina awliya'a min dunillah. Ini kenapa mereka itu tersesat? Kenapa mereka itu kufur? Kenapa mereka itu musyrik? Kenapa mereka itu munafik? Innahum ittakhadus syayatin. Karena mereka itu menjadikan syaitan auliya'a sebagai walinya. Ya. Artinya yang diikuti bukan perintah Allah tadi. Allah memerintahkan adil. Kalau setan memerintahkan supaya tidak adil. Allah memerintahkan agar dalam sholat itu, dalam beribadah kepada Allah itu menghadapnya, ya, menghadap ke kiblat. Setan memerintahkan supaya ya udah sholat menghadap kemana aja, mau menghadap ke Latam, ke Uja, kemana aja, gitu. Itu setan. Ya, Allah memerintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah itu, tapi setan mengganggunya sehingga tidak ikhlas dalam beribadah itu, ingin dilihat orang, ingin disebut-sebut kan dan sebagainya. Itu kalau orang itu mengambil atau menjadikan walinya itu setan, maka pasti akan disesatkan oleh setan itu. Karena memang setan tugasnya begitu, menyesatkan orang. Syatona itu menyesatkan, selalu menyesatkan orang. Nah, itu ya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah itu walinya orang-orang beriman. Ya. Apa perbedaannya Allah sebagai wali atau orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai wali dengan setan sebagai walinya? Di situ disebutkan perbedaannya. Kalau Allah yang jadi wali atau orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai wali, untuk kita ambil sebagai wali, maka akan mengeluarkan kita, mengeluarkan kamu, mengeluarkan mereka orang-orang yang berwali kepada Allah itu minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Beda dengan walinya itu setan. Ya. Kalau setan sebagai wali atau yang dijadikan wali oleh orang, maka dia atau setan ini akan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ini perbedaannya. Jauh sekali ya. Jadi kalau kita berwalinya kepada Allah atau kepada orang yang ditunjuk oleh Allah, maka ya kita akan terus ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita salah dikit tunjukkan, salah dikit tunjukkan. Ada aja yang menunjukkannya nanti. Apakah itu ustadz, ataukah kiai, ataukah mungkin teman, ataukah orang baik yang lain,
itu akan menunjukkan terus. Kalau kita berada di dalam petunjuk Allah, kalau kita berada di dalam kewalian Allah. Nah. Tapi kalau kita berwalinya kepada setan atau orang-orang yang bersekutu dengan setan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan aja, maka kita akan terus ada dibelokkan dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Minan nuri ilad duluman. Nah itu ya. Jadi kenapa mereka itu tersesat? Kenapa mereka itu kufur? Kenapa mereka itu musyrik dan sebagainya? Karena mereka menjadikan setan sebagai walinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wayah sabuna annahum muhtadun. Dan mereka merasa atau mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah atau mendapat petunjuk dari Allah, ya kan? Orang-orang yang berbuat keburukan, itu mereka masih merasa di dalam dirinya bahwa dirinya adalah orang yang dicintai oleh Allah, adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Saya yang benar, gitu ya. Ini ada di dalam diri manusia itu potensi untuk berbuat keburukan dan merasa bahwa dirinya itu benar. Padahal berbuat keburukan tetapi merasa dirinya benar. Itu potensinya ini. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Azazil yang jadi iblis itu. Orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi potensi di dalam dirinya ada. Ya, ada potensi apa? Kesombongan. Aba wastakbaro. Ya. Sehingga walaupun dia ahli ibadah, tapi ketika potensi buruknya itu tergoyahkan, akhirnya dia menjadi kafir. Kesombongan itu muncul gitu. Kawan? Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, muncul tuh rasa, gua yang udah ibadah tahunan, ribuan tahun diperintahkan untuk sujud pada yang baru lahir, yang gak tahu apa-apa, yang belum pernah ibadah. Nah itu muncul tuh. Semestinya kalau dia memang ahli ibadah, dia fokus kepada Allah, ibadahnya itu ikhlas, ya. Diperintahkan apapun kalau itu perintahnya dari Allah, maka taat gitu. Ya. Loh kita ini gimana sih disuruh sujud ke tanah? Kayak gitu ya. Padahal kita lebih mulia daripada tanah. Kenapa kita disuruh sujud di tanah gitu? Harusnya tanah yang sujud sama kita. Nah, kalau itu kesombongan di dalam diri kita ya muncul, maka kita tidak akan mau sujud di atas tanah. Ya, kalau Bani Israel sujudnya bagaimana? Di atas tangan begini, menghadapnya ke sana. Kalau kita kan harusnya ketika sujud itu ini jidat, kemudian hidung, kemudian telapak tangan, telapak jari kaki, kemudian lutut, itu semuanya nempel di tanah. Perintahnya kan begitu. Nah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong dan tidak menentang. Ini karena mereka itu ada kesombongan, maka muncul iri dan sebagainya, itu penyakit-penyakit lainnya itu akan muncul.
Kalau orang sudah sombong, maka akan muncul berbagai macam penyakit hati. Orang yang sombong. Oleh karena itu kita usahakan untuk supaya jangan sedikit pun kita merasa sombong gitu. Kita harus kembalikan kepada Allah bahwa semuanya itu dari Allah. Bahkan kalau orang-orang sufi itu, kita sholat aja, itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Yang membuat kita bisa gerak itu semuanya Allah. Yang menggerakkan kita sholat itu Allah. Yang menggerakkan kita berjamaah di masjid Al-Asr itu Allah. Itu semuanya Allah. Kita tidak punya apa-apa ya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu kalau sudah muncul perasaan itu bahwa dirinya yang mendapatkan hidayah, bahwa hanya dirinya yang bisa, hanya dirinya yang benar, ini akan terjadi ad-dolalah, haqqa alaihimud dolalah. Pasti mereka akan tersesat. Itu kalau pertama apa tadi? Menjadikan setan sebagai wali, artinya perintah-perintah setan yang justru mereka lakukan. Perintah-perintah Allah itu mereka abaikan. Yang kedua, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling mendapat hidayah, yang lain itu tidak gitu. Ini pembahasan dari surah Al-A'raf ayat 28 sampai ayat ke-30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradihi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Untuk lebih mantapnya mungkin baca lagi banyak tafsir Al-Quranul Karim yang sudah jadi buku dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak sekali ya. Kita banyak baca supaya kita lebih luas wawasannya dan kita tidak menjadi orang yang merasa paling pinter, paling hebat dan sebagainya. Ya, tidak ada pertanyaan untuk hari ini, akan waktunya. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan batul majelis. Baik, jamaah, demikian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 28 sampai 30. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.